Silahkan perkenalkan diri dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Sidia dari Karangkutung, RT 2 RW 1 wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana caranya kita kalau mau sholat agar bisa khusyuk itu dengan cara supaya tidak ingat kelompok. Tolong sewu itu sulitnya minta ampun. Bu ada doanya. Tolong saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sedikit saya akan menjawab berkaitan dengan pertanyaannya, mohon maaf. Terkait dengan tidak khusyuk atau tidak fokusnya di dalam menjalankan sholat, gitu ya. Jadi saya mengambil dalam ada satu kitab ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, judulnya Dzauqus Shalah. Dzauqus shalah itu artinya cita rasa sholat, rasanya sholat gitu Bu ya. Jadi memang kalau kita belajar, memang bukan hanya belajar dari segi fikih sholatnya saja, tetapi kita harus mengetahui makna dan maksud tujuan dari gerakan-gerakan sholat ataupun bacaan sholat. Pengaruh tidak khusyuknya sholat itu ada dua. Kata Imam Ibnu Qayyim, bukan Ibnu Qayyim, di dalam Al-Mukhtakhlis fi Tazkiyatil Anfus, itu ditulis oleh Sayyidah Hawa. Jadi beliau menyebutkan ada dua. Ada yang kharijian, sifatnya itu dari luar, ya. Pengaruh dari luar, ya. Pengaruh dari luar itu apa? Pengaruh dari luar itu contoh, misalkan kita sholat tempatnya misalkan di depannya ada tulisan, maka tidak khusyuk. Atau mungkin ada barang-barang tertentu sehingga tidak khusyuk. Atau bising, ya, banyak suara maka tidak khusyuk. Atau mungkin di depannya ada tulisan coblos nomor ya, maka tidak khusyuk. Itu atau mungkin pengaruh apa? Pengaruh makanan, minuman dan yang lainnya, ya, halal dan haram seperti itu. Itu juga berpengaruh. Nah, ada yang pengaruh dari dalam. Itu kata beliau, ya asyaddu itu yang paling sulit. Ya. Pengaruh tidak fokusnya di dalam sholat, tidak khusyuknya di dalam sholat, itu pengaruh dari dalam, dari hati, Bu. Ya, dari hati. Maka hati yang bersih itu akan bisa melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk. Maka pesan saya, ketika kita sebelum sholat banyak baca istighfar dulu. Sambil jalan ke masjid, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, biar apa? Membersihkan hati. Ya, membersihkan hati. Jangan sampai sebelum sholat ini gibah dulu. Nah, nanti tidak khusyuk. Jadi ada yang dari luar, ada yang ada dari dalam hati kita. Ya, cari tempat yang bagus, cari tempat yang kira-kira bersih, nyaman, itu seperti itu. Ya. Dan juga kenapa sholat itu tidak khusyuk? Di antaranya ini yang paling penting, tidak hadirnya hati. Tidak apa? Tidak hadirnya hati. Hadirnya hati itu seperti apa? Hadirnya hati itu adalah ingat Allah dari awal sampai akhir. Ya, itu bukti bahwasanya hatinya hadir ketika sholat, menyingkirkan semua urusan-urusan dunia. Maka ketika kita sholat, coba kita jadi orang amnesia. Amnesia tahu ibu-ibu?
lupa ingatan. Tapi bukan lupa ingatan beneran ya. Lupa ingatan terhadap urusan dunia, yang kita ingat cuman Allah saja. Jadi Allahu Akbar, ingatnya Allah, 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 Allah. Ya. Sulit Bu ya. Sama. Tapi berusaha ya. Sebelum kita takbir, maka serahkan diri. Kalau kata Said Hawa itu, sebelum kita takbir ingat akhirat dulu Bu. Jadi sebelum kita Allahu Akbar, kita ingat akhirat dulu. Kita wajahkan ke kiblat, kemudian ingat akhirat gitu. Ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ruku, ketika sujud, ya, itu semuanya adalah mengingat Allah. Itu perlu riyadoh. Riyadoh itu artinya latihan terus menerus Bu. Memang tidak bisa 1 kali 2 kali, tapi perlu latihan. Besok, sekarang terus latihan lagi ya. Tidak apa-apa sekarang belum khusyuk 100%, terus dilatih lagi. Insya Allah lama-lama khusyuk. Insya Allah begitu Bu Ibu ya. Yang mudah-mudahan sholatnya khusyuk ya. Amin. Karena Ibu sudah berani bertanya, kami ada dompet untuk Ibu. Monggo ibu-ibu selanjutnya yang punya pertanyaan lagi, silakan angkat tangan. Ibu itu. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Gita. Ya. Seperti yang disampaikan tadi Ustaz tadi, untuk sholat kita sebenarnya sudah berusaha untuk khusyuk ya. Tapi bagaimana sikap kita? Seumpama kita lagi sholat sudah berusaha untuk khusyuk, tapi ada gangguan dari luar, seperti baru takbiratul ihram, ada assalamualaikum, ada tamu datang gitu ya. Bagaimana menyikapinya dalam posisi kita lagi sholat, posisi tamu datang tapi mungkin di rumah posisinya sedang sendirian ya, jadi tidak ada yang menjawab, dan posisi kita baru saja mulai sholat. Itu Ustaz. Demikian. Mohon terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu, ketika kita sholat kemudian tamu datang ya. Kalau yang datang debt collector gimana? Yang datang dari bank, kira-kira jawab apa enggak Bu? Udah. Oh nggak tahu. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau posisi kita sedang sholat, memang diteruskan saja dulu, ya diteruskan saja. Memang kalau di malam hari sih mungkin kita bisa bersuara atau mungkin kita takbir lah ya, bisa takbir Allahu Akbar seperti itu, boleh saja seperti itu Bu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih salam terus Allahu Akbar gitu. Ya, mungkin takbir agak dikeraskan sedikit biar jadi penanda bahwasanya dia tahu sedang sholat. Nah, kalau yang datangnya nggak peka, ini orang lagi takbiran apa-apa gitu. Ya urusan dia, tapi kita meneruskan sholat kita seperti itu. Yang meneruskan sholat kita biar apa? Biar tidak terputus seperti itu. Gitu Bu ya. Ya. Jadi mungkin bisa dengan takbir Allahu Akbar, Sami Allahu liman, gitu ya. Jadi dengan seperti itu mudah-mudahan jadi penanda ya, menjadi penanda bahwasanya dia tahu kita itu sedang sholat. Kalau jaraknya dekat, seperti itu. Kalau tidak ya teruskan saja dulu sampai selesai. Gimana?
Oh gitu mungkin kalau jaraknya deket Bu ya, tapi kita juga kan harus tahu juga apa tamunya siapa gitu ya. Jangan-jangan malah nggak jelas gitu. Ya lebih amannya mungkin seperti itu ya. Jadi kalau tamunya suami sih mungkin apa suami datang mungkin ya. Tapi kalau orang yang nggak jelas kan bisa jadi madorot yang lebih besar. Takutnya seperti itu. Ya takutnya seperti itu. Atau mungkin dia tidak punya hajat yang begitu cepat dengan kita seperti itu ya. Jadi saya kira lebih aman dan lebih bagusnya menyelesaikan sholat. Atau mungkin bisa ditambah dengan takbir yang agak dikeraskan sehingga menjadi penanda. Kalau malam mungkin maghrib kan bisa suara ya Bu ya. Suara mungkin baca Al-Fatihahnya menjadi penanda apa kita sedang sedang sholat. Tapi kalau kita mundur maju misalkan jaraknya 50 meter kan bingung gitu Bu. Nanti bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena bisa gerak lebih dari tiga kali berturut-turut seperti itu. Gitu ya Bu ya. Oke, sami-sami. Selamat kepada ibu kita yang telah memberikan pertanyaan. Kesempatan terakhir nih Bu, siapa yang mau bertanya? Oh, Gi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wijiatri, RT 1 RT 4. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, ini mohon maaf di luar kuasa ya. Iya, enggak. Itu kalau orang meninggal yang dibawa itu kan 3 perkara. Iya betul. Ilmu yang bermanfaat, Soleh. Sedekah Jariyah, betul. Terus seandainya ada seorang yang meninggal itu tidak punya apa-apa. Maksudnya itu tidak punya apa-apa, anak tak punya, ilmu juga istilahnya orang bodoh, terus harta apalagi gitu. Terus apa yang mau dibawa gitu Ustaz? Itu kalau seandainya apakah ada amalan lain gitu yang bisa dibawanya. Terus yang kedua itu kematian yang husnul khotimah itu yang bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan 3 amalan yang dibawa. Yang pertama yaitu amal ya, kemudian sedekah jariyah, kemudian juga ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh. Kalau tidak ada 3 hal ini, kemudian bawa apa? Ya. Kita membawa amal diri sendiri. Jadi kalau tidak ada, ini kan amal tambahan ibu-ibu. Jadi satu, kita membawa amal diri sendiri. Amal diri kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, sedekah kita, itu kita bawa ke hadapan Allah. Dan ada keutamaan ya, yang mana apa? Yang mana kalau kita sudah meninggal masih tetap mengalir. Ya, disebut dengan jariyah, tetap mengalir. Yang pertama yaitu siapa? Seperti sedekah jariyah, kemudian anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau orang meninggal tidak meninggalkan satu pun dari 3 ini, berarti terputus tidak mendapatkan amal jariyah. Gitu Bu. Ya, maka ibu-ibu harus mempersiapkan salah satu mau yang mana, ilmu ya yang bermanfaat ya,
diturunkan kemudian ke muridnya, kemudian terus ya. Kemudian anak yang soleh, anak kita meninggal, anak kita masih hidup mendoakan kita, jadi jariah kita. Kemudian yang ketiga yaitu ya, yang terakhir apa? Sedekah kita. Mau pilih yang mana? Maka orang yang cerdas adalah orang yang sebelum meninggal mempersiapkan minimalnya salah satunya. Mau apa kira-kira? Ya, salah satunya. Minimal boleh dua-duanya, lebih bagus tiga-tiganya. Ya. Contoh misalkan mau amal jariah. Amal jariah itu ya tidak harus besar, sesuai juga dengan kemampuan kita. Misalkan beli listrik, jariah nggak Bu? Jariah. Misalkan di pondok nggak ada listrik, senyum. Oh, sodako, ya senyum sodako juga. Atau apapun di masjid, ibu-ibu ada masjid, kemudian lampunya rusak, mati, ibu ganti, ke takmir nih dari saya saja. Jadi jariah itu. Jadi jariah. Jadi kalau sesuatu yang besar itu kita belum mampu, dari yang kecil seperti itu. Tidak apa-apa, dari yang kecil. Di antaranya mengalirkan air, itu juga sama, yaitu jariah. Jadi gitu Bu ya. Jadi kita persiapkan salah satunya, ya. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan salah satunya. Kemudian husnul khotimah itu seperti apa? Husnul khotimah itu adalah ya, orang yang meninggal yang mana dia istiqomah di jalan Allah. Ya. Istiqomah apa? Istiqomah memegang kalimat la ilaha illallah. Itu istiqomah. Jadi orang yang meninggal husnul khotimah itu adalah orang yang istiqomah memegang kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayatnya. Ya. Tapi kita tidak bisa ya menilai seseorang secara zahir. Ya. Ada orang meninggal tabrakan, itu kayaknya udah husnul khotimah. Belum tentu. Bisa jadi dia husnul khotimah. Ya. Jadi siapapun yang memegang kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, dia adalah orang yang istiqomah. Istiqomah ibadah ya. Maka ibu-ibu juga sama, ketika di rumah bagaimana istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu suka bangun malam, ibu-ibu? Alhamdulillah. Suaminya suka bangun malam? Jarang. Mau tahu nggak biar suaminya bangun malam atau bangun subuh? Subuhnya sulit dibangunkan. Bacakan la ilaha illallah di telinganya. La ilaha illallah. Gitu ya. Nanti praktekan. Kalau ibu-ibu suaminya sulit bangun malam, sulit sholat subuh, di telinga kanan la ilaha illallah, la gitu udah. Insya Allah Bu, di bawah alam sadarnya dia, ya Allah inilah saya lagi ditalkin mayit. Mudah-mudahan sadar mau sholat subuh. Nah itu Bu ya. Jadi seperti itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Moga. Selamat kepada Ibu mendapatkan door prize. Mengingat waktu yang hampir menjelang maghrib ya Ibu, kita cukupkan sesi tanya jawab kali ini. Kepada beliau kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Sebelum kami tutup, izinkan kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang telah ikut berserta